Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Kali ini kita ingin menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Apa perbedaan itu semua antara ruh, sukma jiwa, terus adanya dulur papat limo pancer ini? Ya, terima kasih tentang sedulur papat limo pancer. Di sini kita memang harus jeli dan mampu punya wawasan yang banyak sekali tentang itu semua. Karena memang sedulur papat lima pancer sendiri adalah sudah mengikuti kita dari alam rahim. Ada yang membantu kita, ada yang melindungi kita, ada yang memberi makan kita, kayak kawah di hari-hari dan yang lain itu memang semua adalah membantu janin di dalam perut ibu. Untuk ruh dan sukma dan yang lain kan kemarin memang sudah kita share. Tapi untuk sedulur papat lima pancer ini tentang ruh dan sukma ini kita harus mampu membedakan. Kita masuk ke ranah Islam, tauhid atau ke adat. Karena memang untuk sedulur papat lima pancer sendiri itu di Jawa sangat kental ya. Allah memang memberikan saudara-saudara tersebut untuk membantu kita. Dari awal sel telur dipertemukan hingga berkembang sampai 9 bulan. Dan setelah 9 bulan sang bayi lahir ke dunia dengan sempurna. Kemudian setelah bayi tersebut lahir ke dunia dengan sempurna, ternyata Allah juga menyertakan dengan firman-firman-Nya tentang kesempurnaan manusia. Jadi banyak sekali firman-firman yang menjelaskan bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang paling sempurna, baik itu wujudnya maupun asal mula kejadiannya dan yang lain. Karena untuk asal mula kejadian manusia sendiri lengkap dengan keempat anasir, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jika kita meyakini firman Allah tersebut bahwa manusia sudah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, artinya sudah titik. Kata sempurna itu kita titik. Artinya tugas sedulur papat tadi sudah selesai karena sang pancer sudah lahir. Sudah selesai ya sudah, karena sudah menjadi seorang bayi yang sangat sempurna, calon khalifah di dunia. Jadi jika kita lahir, kita masih mengingat, bahkan meyakini, mungkin dengan doa atau uborampe seperti orang Jawa lain layaknya, ada puasa, ada bubur merah dan putih dan yang lain, itu bisa terpanggil menjadi sesuatu yang menghidupkan sesuatu yang sudah disempurnakan tadi. Tugas yang sudah selesai itu ada di dalam alam rahim. Dan waktu kita lahir, kita menggunakan lelaku pemujaan untuk nguri-uri bahasa Jawa nih, untuk mengingat. Akhirnya itu menjadikan sebuah hasil yang hidup, atau mungkin bisa menjadi sebuah kodam lah, bahasa yang mudah dipahami. Dan ini yang akhirnya kita melupakan firman Allah sendiri, bahwa kita cenderung ingkar dengan firman Allah tentang kesempurnaan manusia yang sudah dijelaskan di banyak kitab-kitab. Berarti kita dengan yang namanya dulur papat limo pancer itu tidak perlu kita yakini. Jadi di sini kita kembali ke zaman lampau yang sangat lama sekali. Sebelum ada apa-apa di Jawa ini, keyakinan yang dianut masyarakat kita zaman dulu adalah Jawa, ajaran Jawa. Yang sering-sering disebut adalah kapitayan atau ajaran-ajaran Jawa zaman dahulu. Kemudian setelah masyarakat Jawa asli itu besar dengan komunitas tersebut, dengan keyakinan tersebut,
Kemudian ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan yang lain masuk. Sehingga mereka tersaring menjadi Islam kejawen. Jadi artinya Islam kejawen dan Jawa sendiri itu beda. Jadi di sini nanti ada Jawa, ajaran leluhur Jawa sendiri. Kemudian ada Islam kejawen yang sudah kolaborasi dari kedua kepercayaan itu sendiri, dan ada Islam tauhid sendiri yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka ini satu persatu sehingga tidak ada kerancuan, tidak ada hal yang membingungkan bagaimana cara kita mensikapi antara agama, adat, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ruh sendiri itu jangankan manusia, malaikat Jibril saja tidak diperkenankan untuk mengurusi atau mengetahui atau mencampuri. Jadi beda banget antara sedulur pampat limo panjat dengan ruh, sangat berbeda. Itu sisi keimanan kepada Tuhan itu harusnya seperti itu. Harus yakin bahwa ruh itu hanya urusan Allah, bukan seperti yang diterangkan di ranah tata Jawa yang sesungguhnya adalah itu semua. Kalau kita ibaratkan sedulur papat limo pancar adalah, kalau pancarnya adalah diri seutuhnya, kalau sedulur papat itu bisa berarti tangan itu membantu kaki, kaki itu membantu tangan, telinga itu membantu mata, mata itu membantu mulut. Jadi tidak bisa satu persatu itu dihilangkan ataupun dijadikan sebagai suatu ajaran, tidak bisa. Karena semuanya adalah global, semuanya adalah satu kesatuan. Jadi kalau memang seorang bayi punya sedulur papat limo pancarnya adalah bayi yang lahir, itu memang dia tidak bisa meninggalkan satu kesatuan dari keempatnya itu tadi yang menjadi lebih besar. Mungkin kalau kita bahas tentang kakang kawah, kawah itu sendiri adalah suatu wadah. Kalau diibaratkan kita adalah rumah atau pelindung. Sedangkan kalau sudah di ranah dunia, pelindung ya tubuh. Area-area adalah kulit, kulit itu sendiri adalah sisi terluar. Bisa itu kulit adalah kulit yang bisa terluka, atau hati yang bisa tersakiti, itu juga kulit. Jadi berbeda pokok, berbeda pembahasan, tetapi tidak boleh dicampur, tidak boleh disatukan. Karena Islam dan Jawa itu berbeda. Tapi Jawa bisa Islam. Itu kalau pertanyaan orang Jawa. Lah kalau ini kita angkat, kita hidup di Amerika, kita hidup di China, kan beda lagi Pak, pastinya. Tapi yang kita bahas kemarin kan ruh sukma jiwa. Jadi tidak ada hubungannya dengan kakang kawah, adi ari-ari dan lain sebagainya sebagai sedulur papat limo pancar. Bahkan yang disebutkan di dalam hadis sendiri tentang jin korin itu juga lain, berbeda juga. Karena jin korin itu sebab akibat dari perbuatan kita yang akan sampai kepada kita. Mungkin kalau kita berbuat baik, maka yang kita ditimbulkan Allah adalah kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang disebut jin korin. Atau perbuatan buruk yang kita lakukan, maka yang ditimbulkan oleh sebab akibat dari perbuatan kita, maka Allah turunkan keburukan juga gitu. Jadi sesuatu itu akan mengikuti dari apa yang kita laksanakan. Jadi sukma sendiri itu sudah sangat jelas kemarin bahwasanya sukma itu sangat berbeda dengan ruh. Karena kehidupan bayi sebelum ditiupkan ruh Allah atau ruh yang suci itu sebelum 7 bulan ya. Iya. Nah, 7 bulan itu sudah hidup, dan hidupnya itu karena sukma tersebut gitu loh. Atau nyawa secara wadahnya.
Kalau kita bisa menggambarkan kenapa hati itu harus ada di dalam tubuh, itulah yang bisa saya gambarkan kenapa nyawa harus ada sukma. Tetapi hati itu sendiri kan seharusnya beda dengan segumpal darah yang dikatakan hati itu. Berbeda, hati itu hanyalah wujudnya, tapi kalaupun dia sakit belum tentu terasa. Kalau sakit hati itu belum tentu terasa sakit di apa namanya daging yang padat itu gitu loh. Jadi tidak bentuk fisiknya ya. Sakit. Jadi antara sukma dan nyawa itu kan perbedaannya seperti itu. Perbedaannya atau kalau nyawa itu adalah yang paling luar atau bentuknya hati, tetapi bukan rasanya hati. Karena ada dua sistem di mana hati itu tidak perlu ditusuk, bisa sakit, atau perlu disakit, gagal hati, fungsi hati, berbeda lagi itu ranahnya kan gitu. Jadi nyawa dan sukma itu lebih halus sukma. Ranahnya adalah hati itu yang paling luar, yaitu memang hati yang kita bawa ini di dalam dada, serta hati yang disebutkan di sini adalah kalau orang marah pada kita sakit hati. Nah, jadi sukma itu di dalam nyawa. Berarti sukma itu di dalam nyawa. Karena sukma itu bisa 7, bisa lebih gitu. Jadi untuk mungkin urutannya seperti ini ya. Nyawa, kemudian di dalamnya adalah sukma, di dalamnya lagi ruh itu. Ruh ya, sebagai sumber kehidupan. Sedangkan kalau sedulur papat limo pancer itu adalah semuanya di luar, semuanya luhir, yaitu kawah atau ketuban lah kalau orang sekarang bilang seperti itu ya. Termasuk bentuk fisik ya sudah. Iya, karena dia bisanya makan dari itu gitu, dari air ketuban itu makannya gitu. Terus mengapa sesuatu yang berbentuk kebendaan, wujud, ini kok dipercaya bisa melindungi manusia bencana dari bahaya, bahkan bisa dipercaya memperlancar rezeki kita pada saat dilakukan laku ritual untuk hal tersebut. Itu memang sangat berguna, tapi di saat masih ada gunanya, seperti tubuh ini kan, ini ada gunanya untuk membimbing ranah ruh kita atau jalan ruh kita itu mulus ke hadirat Tuhan. Ketika tubuh ini sudah harus terkubur, kan sudah tak guna, tiada guna lagi untuk membimbing ruh, karena ruh itu sudah saatnya kembali kepada Sang Kholik. Jadi kalau sudah terlahir itu memang sudah tidak diperlukan secara untuk memberi makan, memberi rasa, memberi kenyamanan kehidupan. Nah seperti itulah penjelasan tentang sedulur papat limo pancer. Berarti setelah lahir kakang kawah di hari-hari keluar ya, dan dikubur ya. Ini memang tugas-tugasnya sudah selesai ya. Tapi kadang ada di ranah Jawa itu juga seperti ini, saudaraku. Seorang yang dianggap orang pandai, walaupun sudah meninggal, masih ada di daya gunakan namanya gitu. Padahal itu sudah tiada guna kan gitu. Tapi tetap memberi kepercayaan kepada kekuatan tertentu lah. Kekuatan itu apakah dari Allah atau tidak, itu kita bisa memastikan Allah sudah mengutus kita ke dunia, baik buruknya kita dari kita sendiri, bukan dari orang pintar tersebut kan, berarti kerejeki kita dari kita sendiri, bukan dari orang pintar tersebut kan, berarti. Jadi itu hanya sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan itu menimbulkan Allah mengutus yang disebut seperti jin koren atau keilmuan yang kita anggap dalam video kemarin adalah suatu kodam.
Ada orang-orang semacam inilah yang disebut di dalam Al-Quran itu fasik. Fasik jadi tidak baik teman-teman, tidak buruk sangat. Nah itu yang bahaya orang seperti itu. Jadi mohon maaf yang di luar sana, saya tidak menggurui orang yang lebih tahu dari saya. Tapi yang pasti ranah iman dengan kepercayaan Jawa kuno itu berbeda banget. Berbeda banget. Kalau memang itu tujuannya untuk dunia, masih kita perbolehkan karena itu untuk mempelajari atau pelajaran saja, bukan untuk kendaraan untuk kita menuju ke Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini mampu mewakili oleh para pemirsa semua. Para pemirsa semua, di dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini adalah salah satu firman di mana manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Para sahabat semua tentu sangat yakin dengan firman tersebut dan juga firman-firman yang lain, bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara kepada seluruh makhluk melalui kitab-kitabnya. Jika kita masih mempercayai sesuatu yang bersifat ragu atau diragukan, seperti contoh sedulur papat limo pancer mampu melindungi kita, apakah itu memang benar jika tidak dikehendaki oleh Allah? Apakah sedulur papat limo pancer sendiri lebih hebat dengan Allah? Apakah kita sendiri lebih sombong untuk mengadakan sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah? Karena pada dasarnya kitalah yang melakukan laku ritual tersebut. Tanpa kita jalankan laku ritual tersebut, sedulur papat limo pancer tidak akan ada artinya di kehidupan kita dan seluruh umat manusia. Dan apakah sedulur papat limo pancer tersebut mampu menolong kita di alam ruh? Dan apakah sedulur papat limo pancer tersebut mampu membuat kita menjadi seorang yang beriman dan berakhlak mulia? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.